Alhamdulillahilladzi ja'ala min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wal mu'minun muhaimin azizul ghaffar innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus safa'ati uzmai yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa alaina wa ala a'immatil muslimin min syarqil ardh ila magharibiha wa ammatihim ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, usikum bittaqwallah bisirri wal alan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Istri, anak, menantu dan cucu jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya juga kita telah diperkenankan berkumpul di rumah ini dalam rangka menyambut kemenangan yang kita raih sebulan penuh. Kita telah memerangi hawa nafsu dan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi, sehingga pada hari ini yang penuh kebahagiaan kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar serta para sahabat beliau. Mudah-mudahan terlimpahkan pula kepada para pengikut mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada kita dan para pemimpin kita serta kaum muslimin seluruhnya di mana saja mereka berada sampai datang hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Istri, anak, menantu dan cucu jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada pagi yang penuh berkah ini adalah amalkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan. Pada hari ini kita sedang berada dalam kegembiraan merayakan hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya kembali kita kepada fitrah, kesucian yang benar. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, namun pada saat ini
sekalipun kita dalam keadaan wabah corona COVID-19, namun kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga terbentuknya generasi-generasi Qur'ani menuju masyarakat yang madani. Istri, anak, menantu dan cucu jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sudah kita lalui mendidik kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula bulan-bulan sesudahnya nantinya, semoga kita mampu mempertahankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dari tempat ini hati ingin mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Istri dan anak, menantu, cucu jemaah Idul Fitri rahimakumullah, sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, semua yang merupakan bagian takwa dengan kesyukuran kedatangan hari raya Idul Fitri yang penuh berkah ini adalah merupakan bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun membuktikan itu harus terwujud dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik waktu hari raya ini maupun sesudahnya. Demikian itulah tuntunan ajaran agama Islam, sehingga tumbuh kerukunan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga kerukunan bertetangga, kerukunan bermasyarakat, dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Istri, anak, menantu, cucu yang berbahagia, mari kita cermati bersama. Keluarga berfungsi sebagai tempat kembali. Orang tua senantiasa selalu berperan dalam membina rumah tangga agar anak-anak kembali kepada orang tua mereka, dalam mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan sekaligus di dalam keluarga tersebut sebagai tempat awal mendapatkan bimbingan rohani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Istri, anak, menantu, dan cucu jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Fungsi yang kedua adalah keluarga sebagai tempat pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa harta benda dan anak-anak adalah merupakan hiasan hidup bagi manusia. Memang tidak seorang berakal pun yang dapat mengingkari bahwa harta yang halal serta keturunan yang baik keduanya merupakan hiasan duniawi. Tetapi ada yang lebih tinggi nilainya dari kedua hal di atas, yang jauh lebih kekal dan lebih baik untuk dijadikan harapan, yaitu amal soleh. Para orang tua diberikan amal tanggung jawabnya
yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimiliki mereka, dan untuk mengembangkan potensi seorang anak, para orang tua harus memberikan pendidikan yang layak, bukan hanya pendidikan untuk kepentingan duniawi mereka saja, tetapi sama pentingnya adalah memberikan mereka pendidikan agama agar mereka tidak hanyut dengan angin keduniawian sehingga melupakan akhirat, supaya mereka tidak tenggelam dalam gelombang kemaksiatan, melupakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi ilmu pengetahuan yang tinggi diiringi dengan ketundukan untuk melaksanakan perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang seperti inilah yang diidam-idamkan. Anak yang menjadi qurratul a'yun, keturunan yang menyenangkan hati dan pandangan, dan itulah amal soleh yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak, menantu, cucu jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Setiap kita menyadari bahwa pendidikan di dalam keluarga terjadi secara alamiah. Setiap perkataan, setiap yang keluar dari mulut kita, setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam rumah, semuanya menjadi pelajaran bagi anak-anak. Pengaruh dan akibatnya sangat besar, terutama pada masa kekanak-kanakan, yang akan mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku anak ketika mereka dewasa. Fungsi yang ketiga adalah jadikanlah Idul Fitri untuk bersilaturahmi dan merajut dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, bukan mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ramadan yang baru saja kita lewati, bulan yang penuh dengan rahmat dan kemampuan, selamat tinggal Ramadan 1441 Hijriah. Seandainya umur kita masih panjang, tentu kita akan dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang, menikmati bulan Ramadan 1442 Hijriah besok. Dan jika umur di antara kita ada yang pendek, maka apa? Boleh buat dikata bulan Ramadan 1441 Hijriah adalah bulan yang terakhir kita nikmati. Idul Fitri adalah bermakna kesucian, kembali kepada fitrahnya, sehingga sesuatu yang telah suci jangan dinolak kembali. Tapi masih ada kebahagiaan kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Istri, anak-anak, menantu, cucu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan khutbah yang singkat ini, marilah kita jadikan sebagai acuan bagi kita untuk dapat kita selalu melaksanakan amal-amal ibadah kita dan selalu mempertahankan daripada silaturahim kita selaku orang tua, anak dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala, serta amal-amal ibadah kita yang sudah kita lakukan mudah-mudahan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama dan dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini.
sebagai bekal untuk menuju kehidupan yang lebih kekal abadi di akhirat kelak. Wal wasl innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Istri, anak, menantu dan cucu yang berbahagia, di akhir khutbah pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak kita bersama-sama menundukkan hati dan menadahkan tangan seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmati kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjuk diri kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim, yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.